Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Imade Gialjal Setanegara, NIM 18170512000. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul Pengaruh Ekonomi Value Added atau EVA dan Return on Asset terhadap harga saham, studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, Bapak Iputu Gede Diatmika, serta pembimbing pendamping saya, Ibu Sunita Devi, serta dosen penelaah saya, I Gusti Ayu Purnamawati. Hal-hal yang akan saya bahas, yang pertama yaitu adalah pendahuluan, yang kedua yaitu adalah kajian teori, yang ketiga yaitu adalah metode penelitian. Langsung saja ke pendahuluan. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu adalah latar belakang. Perusahaan profit oriented mempunyai tujuan utama untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin demi mempertahankan keberlangsungan usahanya. Untuk mengetahui kondisi dan kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan perusahaan yang memerlukan tolak ukur. Nah, tolak ukur yang digunakan adalah rasio. Dengan mengandalkan informasi laba laporan keuangan, investor dapat mengetahui tingkat rasio profitabilitas yang diperoleh perusahaan. Pasar modal atau capital market merupakan pasar modal berbagai instrumen keuangan jangka panjang, jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, reksadana, dan sebagainya. Irfan Fahmi 2012 menyatakan bahwa saham adalah tanda bukti penyerahan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. Saham menarik bagi investor karena berbagai alasan. Bagi para investor yang khususnya seorang trader, membeli saham merupakan cara untuk mendapatkan kekayaan besar atau capital gain yang relatif cepat. Sementara bagi investor yang lain, saham memberikan penghasilan bukan hanya capital gain semata. Ada keuntungan yang lain seperti dividen. Harga saham atau harga pasar saham setiap waktu mengalami kenaikan atau penurunan secara tidak tertentu. Naik turunnya harga saham dapat disebabkan oleh banyak faktor. Terdapat 7 macam faktor penggerak harga saham, yaitu kondisi fundamental emiten, hukum permintaan dan penawaran, tingkat suku bunga atau SBI, valuta asing, dana asing di bursa efek, indeks harga saham gabungan, serta new instruments yang telah dikatakan oleh Kusuma tahun 2018. Kondisi fundamental merupakan faktor yang berkaitan langsung dengan kinerja emiten. Semakin baik kinerja emiten, maka semakin tinggi pula harga saham. Sebaliknya, jika semakin buruk kinerja emiten, maka semakin rendah pula harga sahamnya. Selama ini, alat populer untuk menilai kinerja emiten atau perusahaan adalah dengan cara analisis rasio. Analisis rasio dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, manajemen aktivitas, manajemen utang, dan rasio nilai pasar. Adapun cara lain yang dapat menilai kinerja perusahaan dengan menghitung Economic Value Added atau EVA suatu perusahaan. EVA merupakan alat yang berguna untuk memilih investor keuangan yang paling menjanjikan dan sekaligus sebagai alat yang cocok untuk mengendalikan operasional perusahaan. Hasil perhitungan EVA yang positif akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba ekonomi perusahaan sehingga pemegang saham lebih sejahtera. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Kemara 2017 menunjukkan hasil bahwa ekonomi value berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham. Namun, terdapat perbedaan hasil penelitian dari Jueni 2017 menunjukkan hasil bahwa EVA tidak berpengaruh terhadap harga saham. Nah, selanjutnya, variabel yang dapat mempengaruhi harga saham yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam mencapai keuntungan. Menurut Kashmir 2012, rasio ini juga memberikan ukuran tingkat aktivitas manajemen suatu perusahaan. Setiap perusahaan pasti menginginkan profitabilitas yang tinggi agar tetap menjaga keseimbangan likuiditas dari perusahaannya. Jika sebuah profitabilitas perusahaan sudah baik, hal ini bisa mempengaruhi jumlah investor yang ingin berinvestasi menanam saham di perusahaan tersebut. Tingkat profitabilitas perusahaan sangat penting untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Profitabilitas perusahaan yang baik, maka kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan profit juga baik. Sehingga dividen yang diterima oleh investor dapat sesuai dengan keuntungan yang diharapkan sebelumnya. Profitabilitas perusahaan dapat diukur dengan cara return on asset atau ROA.
Return on Asset atau ROA merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aset. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menganalisis laba bersih dilihat dari seluruh aktivitas yang dimiliki perusahaan. Menurut harapan 2019, semakin besar rasio semakin bagus, karena perusahaan dianggap mampu dalam menggunakan aset yang dimiliki secara efektif untuk menghasilkan laba. Dalam penelitian ini, ROA dipilih karena nilai ROA yang tinggi dapat mencerminkan kinerja perusahaan yang baik dalam mengelola suatu aktivitas yang dimiliki perusahaan. Tentunya, jika nilai ROA semakin tinggi, maka akan menarik minat investor untuk membeli saham suatu perusahaan. Sehingga, dengan banyak minat investor untuk mendapatkan saham tersebut, maka juga akan meningkatkan harga saham. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Watung dan Ilat 2016 menunjukkan hasil bahwa ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham. Namun, terdapat perbedaan penelitian dari Jueni 2017 menunjukkan bahwa ROA tidak signifikan berpengaruh terhadap harga saham. Nah, berdasarkan adanya tidak kesesuaian antara hasil penelitian dengan teori dan hasil penelitian terdahulu tidak konsisten, serta untuk memperkuat teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka saya tertarik untuk mengkaji lebih dalam pengaruh ekonomi value added atau EVA dan return of assets terhadap harga saham. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengambil judul Pengaruh Ekonomi Value Added atau EVA dan Return of Asset terhadap harga saham studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017 sampai dengan 2020. Adapun identifikasi masalah, berdasarkan uraian yang telah saya jelaskan sebelumnya, saya mengidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah sulitnya investor menentukan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur harga saham sebelum melakukan investasi. Yang kedua yaitu adalah analisis laporan keuangan memiliki kelemahan. Salah satunya yaitu mengabaikan adanya biaya modal sehingga sulit untuk mengetahui apakah suatu perusahaan lebih berhasil menciptakan nilai atau tidak. Nah, yang ketiga adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh EVA dan ROA terhadap harga saham. Nah, selanjutnya itu adalah pembahasan masalah. Terdapat banyak faktor yang menentukan tinggi rendahnya harga saham. Faktor-faktor tersebut yaitu kondisi fundamental emiten, hukum permintaan penawaran, tingkat suku bunga atau SBI, valuta asing, dana asing di bursa efek, indeks saham gabungan, dan new enrollment. Di antara faktor-faktor tersebut, penelitian ini difokuskan pada pengujian sebagai faktor yaitu kondisi fundamental emiten, khususnya pada kinerja manajemen yang diukur berdasarkan EVA dan rasio profitabilitas. Maka dari itu, penelitian ini difokuskan pada pengaruh EVA dan rasio profitabilitas terhadap harga saham. Adapun rumusan masalah yang telah saya buat, yang pertama yaitu adalah apakah variabel ekonomi value added berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2020. Yang kedua yaitu adalah apakah variabel return of asset berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek pada tahun 2017 sampai dengan 2020. Nah, adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah, maka disimpulkan bahwa tujuan penelitian yaitu 1. Untuk mengetahui variabel ekonomi value added berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Yang kedua yaitu adalah mengetahui variabel return of asset berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2020. Adapun manfaat penelitian, yang pertama, kegunaan teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai harga saham pada perusahaan manufaktur. Yang kedua, kegunaan praktis. Bagi penulis menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai harga saham pada perusahaan manufaktur. Bagi akademik, sebagai pembendaharaan kepustakaan dan wawasan pengetahuan yang digunakan pada masa yang akan datang. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai bahan refleksi untuk melakukan penelitian sejenis dan lebih lanjut dalam bidang yang sama. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah kajian teoritis. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu deskripsi teoritis. Yang pertama yaitu adalah harga saham. Pengertian harga saham. Harga saham merupakan nilai sekarang dari arus kas yang diterima oleh pemilik saham di kemudian hari. Salah satu konsep dasar manajemen keuangan adalah bahwa tujuan yang ingin dicapai manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan.
Harga saham terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran di pasar modal. Apabila suatu saham mengalami kelebihan permintaan, maka harga saham akan cenderung naik. Sebaliknya, apabila kelebihan penawaran, maka harga saham perusahaan cenderung turun. Adapun faktor yang mempengaruhi harga saham, yang pertama yaitu adalah faktor internal, yaitu pengumuman tentang pemasaran produk penjualan, pengumuman pendanaan, pengumuman badan reaksi manajemen, pengumuman pengambilan diri verifikasi, pengumuman investasi, pengumuman ketenagakerjaan, pengumuman laporan keuangan perusahaan, serta pengumuman laporan keuangan perusahaan. Adapun faktor eksternal, yang pertama yaitu adalah pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga tabungan dan deposito kurs valuta asing. Yang kedua yaitu adalah pengumuman hukum seperti tuntutan terhadap perusahaan atau terhadap manajemen dan tuntutan perusahaan terhadap manajemennya. Selain faktor-faktor di atas, harga saham juga dapat dipengaruhi oleh kondisi perusahaan. Semakin baik kinerja suatu perusahaan akan berdampak pada laba yang diperoleh perusahaan dan keuntungan yang didapat oleh investor sehingga akan mempengaruhi peningkatan harga saham. Selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu adalah Economic Value Added atau EVA. Pada dasarnya, EVA adalah laba ekonomi yang dihasilkan oleh perusahaan setelah semua biaya modal dikurangi. Secara lebih spesifik, EVA adalah laba operasional bersih setelah pajak dikurangi beban biaya modal untuk modal yang digunakan, di mana NOPAT sama dengan EBIT dikali 1 dikurangi T. Itu adalah penjelasan mengenai EVA. Selanjutnya yang saya akan bahas yaitu tentang profitabilitas. Nah, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal. Nah, semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka akan semakin baik kinerja fundamental manajemen perusahaan tersebut. Nah, begitu pula sebaliknya, apabila suatu perusahaan memiliki profitabilitas yang rendah dari profitabilitas rata-rata industri, maka perusahaan tersebut memiliki kinerja fundamental yang harus dievaluasi kembali. Nah, di sini profitabilitas pada penelitian ini diukur melalui ROA. ROA adalah Return of Asset yang merupakan perbandingan laba bersih setelah pajak terhadap total aktiva. Nah, itu adalah deskripsi teoritis yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yaitu adalah kajian hasil penelitian yang relevan. Nah, yang pertama, hasil penelitian sebelumnya yaitu dibuat oleh Wijaya dan Suharjaya tahun 2017, yaitu tentang pengaruh EVA, ROE, dan DPR terhadap harga saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia, di mana metode penelitiannya yaitu analisis regresi linear berganda, di mana hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa variabel return of equity yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Sementara variabel economic value added atau EVA menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap harga saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang kedua yaitu adalah penelitian Junaini tahun 2017 yang berjudul pengaruh EVA, ROA, DER, dan TATO terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan minuman di BI, di mana metode penelitian yang digunakan yaitu adalah analisis regresi linear berganda. Nah, hasil penelitian yang digunakan yaitu hasil uji T. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel EVA, ROA, DER, dan TATO tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham karena memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Dan penelitian oleh Kemala tahun 2017 yang berjudul pengaruh ekonomi value added terhadap perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai dengan 2014, di mana metode yang digunakan yaitu adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu adalah berdasarkan hasil uji regresi linear ekonomi value added atau EVA secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan subsektor makanan dan minuman. Nah, selanjutnya ini adalah kerangka berpikir yang telah saya buat, yaitu X1 dan X2. X1 yaitu adalah Economic Value Added atau EVA, dan X2 yaitu Return of Asset, di mana berpengaruh untuk Y-nya yaitu adalah harga saham. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yang akan diuji adalah H1 terdapat pengaruh Economic Value Added terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai dengan 2020. Dan H2 terdapat pengaruh Return of Asset terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Materi selanjutnya yaitu adalah metode penelitian. Yang pertama adalah tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data atau dokumen-dokumen perusahaan yang ada di BI
pada tahun 2017 sampai dengan 2020. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh yaitu dari situs www.idx.co.id. Yang kedua yaitu adalah waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan dari awal saya membuat rancangan proposal. Dan data-data yang akan diambil yaitu setelah saya melakukan ujian proposal sampai dengan ujian skripsi. Selanjutnya yaitu adalah rancangan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif untuk mengetahui sebab dan akibat. Penelitian ini disebut penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka dan analisis berupa statistik. Adapun variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah harga saham. Dan dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Economic Value Added atau EVA dan Return on Asset. Selanjutnya yaitu adalah populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI dengan jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI yaitu sebanyak 174 perusahaan. Adapun sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purpose sampling. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan kriteria sebagai berikut. Adapun populasi yang digunakan yaitu adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejumlah 174. Selanjutnya, kriteria sampel yang saya gunakan yaitu yang pertama, itu saya menyeleksi perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar berturut-turut di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2020, mendapatkan sebanyak 130. Selanjutnya, yang kedua, saya menyeleksi perusahaan sektor manufaktur secara terus-menerus yang mempublikasikan laporan keuangan periode 2017 sampai dengan 2020. Dan saya mendapatkan sejumlah 122. Setelah itu, saya menyeleksi perusahaan sektor manufaktur yang laporan keuangannya menggunakan mata uang rupiah dan mendapatkan sejumlah 84 perusahaan. Jadi, sampel yang akan saya pakai yaitu 84 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2020. Nah, selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu definisi operasional variabel. Yang pertama yaitu harga saham. Harga saham merupakan nilai sekarang dari arus kas yang akan diterima oleh pemilik saham di kemudian hari. Selanjutnya yaitu adalah Economic Value Added atau EVA, yang merupakan suatu estimasi laba ekonomis yang sesungguhnya dari perusahaan dalam tahun berjalan. Yang selanjutnya yaitu adalah Return on Asset. Return on Asset atau ROA merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aset. Adapun metode dan teknik analisis data. Yang pertama adalah metode pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa catatan keuangan perusahaan di Indonesia yang listing di BI pada tahun 2017 sampai dengan 2020. Yang kedua adalah sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber sekunder. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh dari situs www.idx.co.id. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan di Indonesia yang listing di BI pada tahun 2017 sampai dengan 2020. Adapun teknik analisis data. Analisis data pada penelitian ini menggunakan bantuan program komputer SPSS. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Yang kedua adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan dalam penelitian ini adalah pertama uji normalitas, yang kedua adalah uji multikolonialitas, yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas, yang keempat adalah uji autokorelasi. Selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda. Dalam penelitian ini menggunakan analisis linear berganda. Adapun bentuk persamaan dalam regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 EVA ditambah B2 EVA ditambah E, di mana Y adalah variabel terikat berupa harga saham. Selanjutnya nilai A adalah konstanta di mana nilai Y saat X1 dan X2 adalah sama dengan 0. Yang keempat yaitu adalah uji hipotesis. Adapun kriteria untuk menolak dan menerima hipotesis yaitu dengan melihat 1. Jika nilai signifikan atau sig lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis 0 akan diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh signifikan variabel X terhadap Y. Yang kedua yaitu adalah nilai signifikan atau sig lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka hipotesis 0 akan ditolak. Artinya terdapat pengaruh signifikan variabel X terhadap Y. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai metode penelitian. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.